datang di Kampus Teknologi dan Bisnis Energi Universitas Pertamina. Bagi sobat muda yang ingin belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi ahli praktisi di bidang hubungan internasional, khususnya pada diplomasi energi dan keamanan energi, maka kami mengajak sobat muda untuk bergabung bersama kami di program studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina. Ya, hadirin dan teman-teman sekalian, acara ini sebentar lagi akan kita mulai, namun sebelum itu izinkan kami dari pihak panitia menghimbau kepada seluruh peserta sekalian untuk dapat mempersiapkan diri dan sebisa mungkin untuk menyalakan kamera, serta diharapkan untuk mematikan mikrofon. Selain itu, kami juga mohon izin untuk dapat merecord seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa di acara IR Grads Talk, Choose Your Future with Us, dengan topik mengenal profesi lulusan HI. Ya, hadirin dan peserta sekalian, sebagai informasi, program studi hubungan internasional Universitas Pertamina memiliki keunikan, yaitu fokus pada diplomasi dan keamanan energi. HI Universitas Pertamina dibangun dari keunggulan dan karakteristik Pertamina, serta studi mendalam terhadap program studi ini di berbagai universitas ternama di Indonesia dan dunia. Dengan demikian, Laboratorium Mandala Saksana Astagatra, program studi hubungan internasional Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina bermaksud menyajikan diskusi ilmiah bertajuk Profil Lulusan HI. Diskusi ini akan membahas profil dan pengalaman dari beberapa lulusan HI yang sudah bekerja di berbagai sektor. Selain itu, kita juga akan membahas perspektif dalam menggunakan studi HI di berbagai pekerjaan serta cara mereka menggunakan ilmu-ilmu yang dipelajari dalam HI di dunia kerja. Nah, dengan diadakannya webinar ini, semoga bisa memberikan wawasan kepada para peserta yang merupakan calon mahasiswa baru dan siswa-siswi SMA yang ada di seluruh daerah di Indonesia mengenai profil keilmuan HI dengan mengundang beberapa narasumber milenial dan tentunya kece-kece. Beberapa di antaranya berasal dari lulusan HI yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, dan yang meneruskan studi HI ke jenjang yang lebih tinggi. Baik hadirin dan peserta sekalian, acara ini akan dibawakan secara virtual bersama saya Fendi Irawan selaku MC pada acara siang hari ini yang meskipun lagi-lagi diselenggarakan dalam keadaan daring. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, saya ingin terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu dosen Universitas Pertamina dan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita dari kediamannya masing-masing. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dekan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi, Ibu Dr. Dewi Hanggraini, SEMBA. Selamat siang, Bu Dewi. Terkendala. Kami ucapkan selamat datang pada yang kami hormati Dr. Indra Kusumawardana SUM Buktin selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina sekaligus moderator kita pada acara siang hari ini. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Fendi, terima kasih banyak perkenalannya. Dan kemudian kami ucapkan selamat datang pula kepada yang kami hormati Mbak Nara Masista Rahmatia selaku Sekretaris Pertama PTRI Jenewa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini sebagai narasumber pertama kita. Selamat siang waktu Indonesia Mbak Nara, gimana kabarnya hari ini di sana? Selamat pagi Mas Fendi, kalau di sini masih pagi. Oh ya. Kabar saya baik, semoga Mas Fendi juga baik kabarnya ya.
Ya, alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan yang sempurna ya Mbak di sana. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Mas Afrizal Khairon Meidiantoro selaku Investor Relation di PT Pertamina Persero dan sebagai narasumber kedua kita. Selamat siang Mas Afrizal, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mas Fendi, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat ya. Next, kami ucapkan selamat datang juga kepada yang kami hormati Kak Cynthia Eka Wahyuni selaku Postgraduate Student University of Tartu, University of Glasgow, dan University of Kimet. Di sini Kak Cynthia sebagai narasumber kita yang ketiga. Selamat siang Kak Cynthia, gimana kabarnya? Halo Fendi, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Cynthia lagi di Indonesia atau Mas di sana? Aku lagi di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Oke, semoga sehat selalu ya, Kak. Ya, kamu juga makasih. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, wah banyak sekali ya teman-teman narasumber kita hari ini. Hebat sekali. HI kita, Prodi HI kita. Yang kami ucapkan selamat datang pula kepada yang kami hormati KM Farhan Triandi selaku Supply Chain Management IP Moller, Mars, dan juga sebagai narasumber keempat kita. Halo Kak Farhan, gimana kabarnya? Halo, selamat siang, Effendi. Kabarnya baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Dan tentunya kepada seluruh dosen, peserta, dan tamu undangan sekalian yang hadir pada acara siang hari ini. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara IR Girls Talk, Chase Your Future with Us. Nah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa, kemudian foto bersama terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi atau yang mewakili, kemudian pembacaan profil moderator, dan kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber pertama kita, dan dilanjutkan dengan narasumber kedua kita. Dilanjutkan dengan sesi quiz atau tanya jawab, kemudian pemaparan materi oleh narasumber ketiga, dan dilanjutkan dengan narasumber keempat, lanjut sesi tanya jawab yang kedua, dan diakhiri dengan penutup. Nah, baik peserta sekalian, segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Semoga dengan doa tadi, acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Amin. Nah, selanjutnya teman-teman, kita mau ngadain acara foto bersama terlebih dahulu. Mumpung ngasih lengkap pesertanya, marilah kita mengadakan sesi dokumentasi. Nah, kepada seluruh peserta, saya mohon untuk dapat menyalakan kameranya, sehingga kita bisa mengadakan sesi dokumentasi. Baik. Sesi dokumentasi akan saya ambil alih. Untuk slide yang pertama, ayo dinyalakan dulu kameranya. Oke, udah mulai rame nih ya. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada Kak Fendi. Baik, terima kasih Julio. Nah, saya mengingatkan kepada seluruh peserta nantinya akan ada sesi presensi, absensi. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengisinya dan mengikuti seluruh rangkaian acara hingga akhir, karena presensi akan digunakan sebagai pengisian sertifikat untuk teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut ke acara berikutnya. Dalam rangka mempererat rasa kebangsaan kita, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon mengikutinya dengan hikmat. Berikutnya lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi. Dalam hal ini diwakili Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina, Bapak Dr. Indra Kusuma Wardana MHUIN. Nah, untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Dr. Indra Kusuma Wardana untuk dapat memberikan kata sambutan. Silakan Pak Indra.
Terima kasih Fendi. Apakah suara saya sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas, Pak. Ya, terima kasih banyak atas pembukaan dan perkenalannya dari Fendi selaku Master of Ceremony. Seperti biasa, selalu melakukannya dengan smooth dan enak banget didengar ya suaranya. Dan juga saya ingin menyapa seluruh peserta di sini. Terima kasih banyak telah hadir di acara kami, yaitu IR Great Talk yang pada hari ini akan mencoba untuk berdiskusi masalah gimana sih masa depan anak HI itu setelah lulus kuliah sarjana gitu ya. Karena bagaimanapun kuliah HI itu kan pilihan hidup ya. Tentu pilihan hidup ini harus punya pandangan di masa yang akan datang. Nah, jadi kita berikan nama IR Great Talk ini dengan tajuk Chase Your Future with Us. Dalam artian, ya jadikanlah HI itu sebagai pilihan untuk mengejar masa depan. Nah, pada siang hari ini dikarenakan Ibu Dekan kami sepertinya sedang mengalami kendala teknis gitu untuk bisa bergabung. Saya perkenankan saya mewakili beliau untuk memberikan sepatah dua kata-kata sambutan dalam acara IR Great Talk ini. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir, meluangkan waktu ya, dan tentunya narasumber di salah satu narasumber juga saat ini posisinya tidak di Indonesia sehingga meluangkan waktu untuk hadir di sini dalam kondisi perbedaan waktu yang cukup jauh. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama tentunya kepada Mbak Nara Masista Rahmatia selaku sekretaris pertama dari perwakilan tetap Republik Indonesia di Jenewa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat dan juga kawan baik saya, Mas Afrizal Khoirun Mediantoro, selaku profesional dan juga lulusan HI yang aktif di bidang investor relations di PT Pertamina Persero yang hari ini telah hadir bersama kita untuk juga sharing-sharing tentang bagaimana masa depan dan juga karir yang telah dijalani sejauh ini sebagai lulusan hubungan internasional. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada alumni kebanggaan kita, yaitu Mbak Cynthia Eka Wahyuni, selaku alumni HI angkatan 2016 dari Universitas Pertamina, yang saat ini sedang melanjutkan studinya melalui beasiswa full Erasmus Mundus sebagai postgraduate student di University of Tartu, sekaligus di beberapa kampus lain, University of Glasgow dan juga University of CIMED ya. Jadi dalam satu waktu memang Mbak Cynthia ini akan kuliah master di beberapa tempat gitu. Jadi sangat luar biasa sekali. Kita nanti akan coba tanya-tanya gitu ke Mbak Cynthia bagaimana pengalamannya dan perjuangannya tentunya ya. Kemudian juga kepada Mas Farhan Triandi, alumni kebanggaan kita juga, yang saat ini telah menjadi profesional di supply chain manajemennya Multinational Corporations Maersk. Mengapa hal ini penting? Karena tentu kita bertolak dari studi hubungan internasional itu sendiri, di mana studi hubungan internasional atau yang lebih kita kenal sebagai HI merupakan sebuah cabang keilmuan yang spesifik dan juga sekaligus general gitu, yang mencakup berbagai macam bidang studi yang saling berkaitan, baik itu sejarah ya, terus kemudian politik, ekonomi, hukum internasional, pertahanan, keamanan, analisa konflik, perdamaian, bahkan antropologi, sosiologi. Di dalam HI itu berkumpul begitu banyak pengetahuan dan juga ilmu yang pada akhirnya bermanfaat untuk kita menstudi fenomena hubungan internasional dewasa ini. Nah, disinilah kita mulai menjadikan IR Great Talk ini menjadi sangat penting, karena tentunya ilmu yang demikian luas dan juga beberapa hal itu spesifik juga memerlukan pijakan untuk melihat ke masa depan bagaimana setelah kuliah anak-anak HI ini terjun di masyarakat. Nah, disitulah atas dukungan dan juga support dari rekan kami, Ibu Dr. Dewi Hanggra ini, saya usulkan untuk Prodi HI mulai menyelenggarakan diskusi atau diskursus terkait IR Great Talk yang dimulai dari acara pada siang hari ini, agar
bisa memberikan inspirasi tentunya dan juga wawasan baik kepada anak hubungan internasional lulusan Pertamina sendiri yang saat ini sedang menjalani proses studi untuk meraih gelar sarjana, dan juga semua yang ada di luar sana, anak-anak SMA yang nampaknya punya ketertarikan di bidang hubungan internasional, agar mengetahui kalau seandainya memilih jalan hidup sebagai seorang sarjana hubungan internasional, apa yang menanti nanti di masyarakat. Demikian singkat saja sambutan dari saya mewakili dekan kami. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih, dan juga terutama kepada teman-teman di Laboratorium Mandala Saksana Astagatra, program studi hubungan internasional yang sudah mempersiapkan dengan sangat luar biasa. Sekian, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra atas sepatah dua patah kata sambutan yang telah diberikan. Ya, baik hadirin dan teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya akan memperkenalkan profil dari moderator kita. Siapakah beliau? Ya tentunya Pak Indra ya, tapi sebagai perkenalan, saya akan sedikit memperkenalkan profil dari beliau. Dr. Indra Kusumawardana, Eshum MHUPIN, merupakan Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina yang masih menjabat hingga saat ini dan dilantik secara resmi sejak Agustus 2019. Selain itu, Bapak Indra juga menjabat sebagai dosen tetap Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina sejak tahun 2017. Nah, sebagai seorang sivitas akademisi, Dr. Indra memiliki jenjang pendidikan yang sangat cemerlang. Dalam mencapai karirnya hingga menduduki posisi sebagai Kepala Program Studi Hubungan Internasional seperti saat ini, Pak Indra telah meraih gelar Sarjana Humaniora pada jenjang strata 1 jurusan sastra Inggris di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2010. Kemudian di universitas yang sama pada tahun 2012 Bapak Indra meraih gelar Magister Hubungan Internasional dengan menempuh pendidikan jenjang Magister Hubungan Internasional dan mengambil konsentrasi dalam bidang globalisasi dan strategi. Kemudian melanjutkan S3 Doktor pada tahun 2019 dalam bidang yang sama di Universitas Padjadjaran Bandung. Sebagai seorang akademisi yang selalu haus akan kegiatan penelitian, Pak Indra telah menulis puluhan jurnal dan telah berhasil dipublikasikan setidaknya dalam 31 jurnal nasional maupun internasional. Kiprahnya sebagai sivitas akademis dalam bidang HI mengantarkan Pak Indra diberikan amanah sebagai koordinator wilayah Jabodetabek pada Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) periode 2020-2023. Pencapaian membanggakan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pengalaman dan kerja keras yang telah Pak Indra lakukan selama ini. Ya, teman-teman sekalian, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Indra Kusumawardana MHUPIN untuk dapat memandu jalannya sesi pemaparan materi oleh keempat narasumber kita. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Fendi. Saya izin untuk mengambil panggungnya untuk mengarahkan acara ini ya, Fendi. Silakan. Baik, teman-teman semua yang ada dimanapun, baik yang ada di rumah maupun di kafe yang saat sekarang hari Sabtu ya, tentunya kami sangat mengerti sekali mengganggu teman-teman weekend juga sebenarnya harus untuk acara yang berfaedah gitu. Jadi saya menyapanya, siapa tahu teman-teman sudah siap-siap mau nongkrong. Semoga acara ini bisa menjadi pengantar nongkrong untuk melihat atau meretas masa depan ya teman-teman. Jadi nanti nongkrongnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni ini jadi lebih berfaedah karena akan menakar masa depan. Nah, selamat datang di acara Air Grace Talk, dan tentunya Air Grace Talk ini di tempat satu ini saya harap bisa menjadi suatu tradisi yang rutin gitu ya, yang kita laksanakan untuk bisa berdiskusi dengan lulusan-lulusan sarjana hubungan internasional di Indonesia yang telah berkarir di dunia profesional di bidang apapun, yang nantinya bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak HI, baik itu di Universitas Pertamina maupun mereka yang ingin memilih program studi hubungan internasional sebagai pilihan hidupnya.
Nah, sebenarnya tadi sudah saya katakan di awal kata sambutan bahwa hari ini kan ada 4 narasumber. Karena ada 4 narasumber, tentunya kita sudah gak sabar nih mau mendengarkan kiprah dan juga sharing-sharing pengalaman dari teman-teman senior-senior kalian yang sudah lebih dulu berkarir di masyarakat, terjun ke masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat sebagai seorang sarjana hubungan internasional. Langsung saja saya akan mulai acaranya untuk menghemat dan juga menggunakan waktu saya efektif dan efisien mungkin. Untuk narasumber pertama, kalau ini sangat luar biasa sekali. Saya yakin anak-anak HI, tadi saya sudah beberapa ngechat saya, ini Pak, keren nih Pak, ini keren Pak. Mungkin memang sosoknya sangat menginspirasi. Narasumber pertama kita adalah Mbak Nara Masista Rahmatia. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak. Ya, selamat siang Pak Kaprodi. Waduh. Panggil Indra aja nggak apa-apa, Mbak. Siap Mas Indra. Ya, kita kalau di kampus juga sukanya Mas Mbak ya, supaya lebih akrab dengan para dosen. Iya. Iya, supaya komunikasinya tidak berjarak gitu ya. Baik, saya izin memanggil Mbak Nara. Mbak Nara, saya perkenalkan sedikit dari untuk kurikulum vitae dari Mbak Nara Masista Rahmatia. Dapat dikatakan Mbak Nara ini adalah seorang Indonesian diplomat, jadi diplomat karir yang saat ini bertugas dan juga sudah berada pada jenjang sebagai sekretaris pertama di Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations, dan juga World Trade Organizations dan other international organizations di Jenewa, jadi di Swiss ya teman-teman. Dan juga kebanyakan Mbak Nara ini saat ini lebih bertugas menghandle isu-isu terkait labor dan parliamentary issue. Juga ada beberapa tanggung jawab lain yang juga berkaitan dengan misi Indonesia di sana. Dan Mbak Nara bergabung dengan Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2008 sebagai diplomat, dan sejak tahun tersebut beliau sudah bertugas di berbagai macam forum dan juga bidang yang berkaitan di Kementerian Luar Negeri, baik itu Interregional Cooperation di Asia Pasifik dan Afrika, dan New Asian African Strategic Partnership NASSP, dan juga APEC ya, Asia Pacific Economic Cooperation selama 4 tahun. Setelah itu Mbak Nara juga pernah bertugas. Jadi tugas pertama Mbak Nara sebagai seorang diplomat ke luar negeri dikirim oleh negara, yaitu negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini, ke New York gitu sebagai sekretaris 3 dan second sekretaris sejak tahun 2014 tahun 2017 di Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB yang bertempat di New York, di mana Mbak Nara dealing with economic and development related issues yang kemudian dilanjutkan saat ini kembali di Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa. Jadi dari New York ke Jenewa, teman-teman semua, Anda bayangkan ya sejauh apa? Coba kalau selama kalian tidak terbayang di peta, coba dibuka dulu lah di peta dari New York ke Jenewa itu berapa lama kalau naik pesawat ya? Yang jelas itu jauh gitu kan. Oke. Terus kemudian selain sebagai seorang diplomat, Mbak Nara juga seorang pribadi yang sangat suka belajar. Jadi setelah Mbak Nara selesai menyelesaikan sarjana hubungan internasional dari Universitas Indonesia, dan juga Mbak Nara memegang gelar diploma juga di bidang broadcasting communication di Universitas Indonesia juga, ternyata Mbak Nara mengejar passionnya untuk terus belajar dengan mengambil master degree Peace and Conflict Study dari di School of International Relations di University of St. Andrews, United Kingdom. Jadi memang kalau dikatakan Mbak Nara sudah pernah hidup di Inggris, sudah pernah hidup di Amerika Serikat, sudah pernah hidup juga di Swiss. Ya, saya yakin banyak yang saat ini sudah membayangkan, wah, saya ingin menjadi seperti Mbak Nara gitu ya, hidup di. Jadi
pernah ke Inggris gitu ya, pernah ke New York lagi, habis itu pernah ke Jenewa gitu ya. Dan itu tentunya dapat diraih dikarenakan Mbak Nara adalah seorang sarjana hubungan internasional. Satu teman-teman, itu quote-nya. Jadi tidak akan bisa ke 3 tempat itu sebagai seorang diplomat. Potensinya paling besar kalau Anda adalah seorang sarjana hubungan internasional. Oke. Selain itu Mbak Nara juga pernah sangat terkenal. Jadi ini kita akan putarkan sedikit video ya yang sangat luar biasa viral pada waktu itu, pada tahun 2016. Saya masih ingat sekali ketika Indonesia menghadapi sebuah tantangan dari negara tetangga terkait beberapa isu yang sensitif di persatuan bangsa-bangsa. Mungkin dari panitia bisa minta tolong untuk diputarkan. Mr. President, I am compelled to take the floor again to exercise our right of reply due to the response of the delegation of Solomon Islands. The remarks just delivered by the delegation of Solomon Islands show the use of the allegations of human rights to support separatism movement. And it is only reaffirming the persistent violation to principles and purposes of the UN Charter by blatantly interfering and violating internal affairs of other states, sovereignty and territorial integrity of other nations. This also shows their continued ignorance of the facts on the ground and falls into the trap of trash information from the separatist groups. I thank you. Jadi tadi ada sebuah kisah ya di tahun 2016 itu di mana Mbak Nara menjadi, kalau dapat dikatakan sebagai singa podium ya, mengedres gitu right of reply-nya Indonesia di panggung United Nations terkait isu yang dimunculkan oleh negara-negara di Pasifik Barat. Nanti teman-teman bisa tanya. Kalau saya sih penasaran bagaimana perasaan Mbak Nara ketika membacakan teks itu, deg-degan nggak ya? Kalau saya pasti deg-degan sih. Bisa-bisa saya salah ngomong nggak ya? Oke. Tapi tanpa menahan-nahan lagi, saya invite Mbak Nara Masista untuk mulai memberikan pengalaman dan pemaparannya sebagai seorang sarjana hubungan internasional yang pada akhirnya berkarir sebagai seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri. Silakan Mbak Nara, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih banyak Mas Indra atas pengenalannya, itu komprehensif sekali. Saya jadi melihat flashback kehidupan masa lalu. Mohon izin sebelumnya, ini karena sedang agak kurang fit jadi suaranya agak serak, terus mungkin sesekali bisa jadi interupsi ya, batuk gitu, sedang agak batuk dan mungkin harus banyak minum juga. Sebelumnya saya ingin juga menyapa di sini kepada teman baik saya, Ibu dosen Sylvia Dian yang sudah mengajak saya ikut dalam acara ini. Kemudian juga untuk pembicara lainnya ya, yang pastinya juga punya kompetensi yang sangat baik dari lulusan hubungan internasional sekarang di karir masing-masing, Mas Afrizal, Mbak Cynthia, dan juga Mas Farhan. Saya merasa sangat terhormat bisa turut berbagi pengalaman melalui kegiatan AR Grad Talk ini. Dan memang yang saya share di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga berdasarkan pemikiran pribadi saya juga. Oke, kalau begitu mungkin saya boleh langsung ya memulai presentasi, karena sepertinya diharapkan ada presentasi. Mohon bantuan untuk screen share-nya di sini. Mengenal profesi lulusan HI menjadi diplomat. Saya punya 6 pesan kunci di sini. Sekiranya
teman-teman, adik-adik mahasiswa yang baik maba ataupun yang sudah mau lulus ya, jika ingin menjadi diplomat maka saya punya 6 pesan kunci ini, yaitu temukan passion, fokus kepada tujuan, terus belajar, nikmati proses, perluas pergaulan dan juga manfaat bagi sesama. Saya mulai dari 2 pesan pertama, temukan passion dan fokus kepada tujuan. Nah, untuk bisa melakukan 2 hal ini, maka mungkin memang baik sekali kalau kita bisa mengenal apa itu menjadi diplomat. Nah, acara inilah yang kemudian sudah menjadi medium untuk kita lebih mengenal apa itu menjadi diplomat. Fungsi diplomasi. Pertama-tama ada 5 fungsi diplomasi yang berdasarkan kepada Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961, yaitu representing, protecting, negotiating, ascertaining, and then reporting, dan yang kelima promoting. Representing itu ya tentu saja bagaimana kita mewakili Indonesia ya, kita sebagai diplomat Indonesia, maka kita adalah perwakilan Indonesia, khususnya ketika ada pertemuan di luar negeri atau ketika kita sedang penugasan di luar negeri. Kemudian protecting. Protecting di sini bisa berarti melindungi kepentingan nasional Indonesia, bisa juga melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Kemudian negotiating, yaitu menegosiasikan segala kepentingan, posisi, pandangan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional. Yang keempat, ascertaining, yaitu memastikan informasi-informasi, perkembangan-perkembangan yang terjadi di misalnya organisasi internasional yang kita tangani atau di negara tempat kita bertugas, dan kemudian reporting, melaporkannya ke pusat, ke Jakarta, ke Kementerian Luar Negeri ya khususnya, dan juga mungkin pemerintahan yang lain, jadi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Dan yang terakhir yaitu promoting, mempromosikan Indonesia ke luar negeri, begitu. Nah, kelima fungsi diplomasi ini memang berbagai macam bentuknya ya, baik apakah itu melalui keikutsertaan dalam pertemuan-pertemuan, ataukah dengan mengadakan pameran-pameran Indonesia, atau misalnya dengan melakukan misalnya perlindungan warga negara itu ya, merepatriasi warga negara Indonesia dari negara tertentu yang misalnya sedang konflik, sedang perang gitu, atau melakukan pendampingan hukum bagi warga negara Indonesia yang terjerat kasus di luar negeri. Jadi bentuknya beragam dan bermacam-macam, mengadakan jamuan-jamuan. Nah, disinilah menjadi diplomat itu dituntut untuk punya berbagai kemampuan, berbagai pengetahuan, dan juga kemauan ya untuk melakukan tugas-tugas ini, karena range profesinya itu bisa sangat luas sekali, dari yang misalnya menyusun pidato atau menyusun statement Indonesia, kemudian membacakannya dalam pertemuan, hingga ke yang kita pikir sangat sangat teknis mungkin, seperti menata meja untuk jamuan. Itu juga bisa jadi kita akan mengalaminya saat menjadi diplomat begitu. Kemudian, nah ini yang juga kita harus ingat, bahwa sebagai diplomat kita adalah juga aparat sipil negara ya, khususnya di Kementerian Luar Negeri. Ini pakai ada typo lagi, mohon izin, mohon maaf. Nah, sebagai ASN, maka juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan selain menjalankan tugas sebagai diplomat. Yang pertama misalnya jenjang karir dan jabatan, itu seperti umumnya ASN atau PNS lainnya, ada golongan-golongan dan ada jangka waktu untuk bisa naik antar golongan, ada prosesnya, misalnya ada ujian-ujiannya begitu. Nah, tapi untuk diplomat, selain ada jenjang karir sebagai ASN, itu juga ada ranking diplomat begitu. Jadi jenjang ranking diplomat. Jadi kayak saya ini untuk sebagai diplomat, saya ini adalah sekretaris pertama, itu jenjangnya awal dari atas, sekretaris ketiga, sekretaris kedua, sekretaris pertama, lalu ada counselor, minister counselor,
terus minister, dan kemudian duta besar. Jadi cukup panjang ya. Jadi kalau dilihat posisi saya sekarang itu di tengah-tengah ya, sebagai istilahnya diplomat muda menengah begitu, di jenjang menengah. Kemudian juga kita harus paham mengenai generalisasi versus spesialisasi. Jadi tadi saya sudah sempat sebut bahwa dengan menjadi diplomat itu kita akan perlu melakukan berbagai kegiatan tugas pekerjaan yang beragam begitu ya. Jadi kita harus bisa merangkul semuanya. Dan kemudian juga ketika kita di dalam negeri itu kita bisa ditempatkan di unit-unit yang berbeda begitu. Jadi kan ada misalnya saya tadi Mas Indra sempat bacakan saya pernah di unit Asia Pasifik dan Afrika, lalu juga saya pernah di unit Kesekretariatan Menteri Luar Negeri. Lalu selain itu juga ada yang lain-lain. Jadi untuk yang kawasan itu ada Amerika dan Eropa misalnya, lalu ada unit yang menangani isu-isu multilateral, lalu unit yang menangani protokol dan konsuler perlindungan warga negara. Nah, itu kita harus siap kita ditempatkan di mana. Kemudian ketika kita penempatan di luar negeri juga, kita bisa jadi kita ditempatkan di perwakilan multilateral seperti pengalaman saya di PTRI New York dan PTRI Jenewa. Atau bisa juga penempatan di perwakilan bilateral, jadi yang menangani isu Indonesia dengan negara tertentu yang kita ditugaskan itu. Jadi apakah mungkin di Swiss? Nah, seperti contohnya begini bedanya ya. Kalau di Swiss kita ada 2 perwakilan multilateral, yaitu menangani isu-isu terkait UN, terkait PBB, WTO, dan organisasi internasional seperti ILO, itu ada di Jenewa, namanya PTRI, Putusan Tetap RI. Nah, kemudian di Swiss ini juga ada KBRI yang tempatnya di Bern, ibu kota Swiss. Jadi ada KBRI yang tugas utamanya adalah menangani hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss begitu. Nah, perwakilan bilateral ini juga selain KBRI juga ada KJRI, Konsulat Jenderal, lalu ada Konsulat Republik Indonesia yang masing-masing tugasnya spesifik. Ada satu negara yang punya semua KBRI, KJRI, dan KRI sekaligus gitu. Jadi luas sekali penanganan isu yang bisa kita lakukan sebagai diplomat. Nah, tapi di satu sisi juga ada spesialisasi. Kalau dalam pandangan pribadi saya, meskipun menjadi diplomat itu memang kita dituntut untuk bekerja, bisa bekerja general, begitu kan, jadi jack of all trades, tapi akan sangat baik juga kalau kita memegang suatu spesialisasi tertentu, misalnya, kita lebih paham mengenai isu-isu HAM misalnya, atau kita lebih paham mengenai isu-isu keamanan, pelucutan senjata misalnya, atau kita punya pengetahuan lebih mengenai isu-isu kesetaraan gender. Jadi akan baik juga kalau kita juga mau belajar dan punya spesialisasi tertentu. Nah, ini ketika kita bicara substansi pekerjaannya, tapi di balik itu juga ada isu-isu administrasi dan persuratan dinas, misalnya sebagai ASN, sebagai PNS, ini cukup banyak administrasi yang harus kita lakukan setiap tahunnya, atau setiap berapa tahun sekali buat pelaporan tugas. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman dengar jadi PNS itu banyak santainya, banyak waktu luangnya, terus tidak punya akuntabilitas gitu ya. Itu tidak tepat, karena sebagai PNS itu kita harus setiap tahun buat laporan, bahkan sebenarnya setiap hari ya kita laporkan tugas kita apa saja setiap hari begitu. Jadi perintilannya tuh banyak gitu. Nah, kemudian masalah kesejahteraan. Kalau ini mungkin teman-teman tahu ya, sebagai ASN itu kan sudah ada juga gaji plus tunjangannya, itu semua infonya terbuka. Jadi kalau teman-teman memang berminat jadi diplomat, bisa juga pelajari ini dari sumber-sumber terbuka. Tapi masalah kesejahteraan kan bukan cuma masalah bukan cuma masalah uang mungkin ya. Jadi kita bisa lihat juga di sini bahwa dengan jadi ASN itu mungkin kita dapat kesempatan juga untuk dinas ke kota-kota di Indonesia, atau dinas ke kota-kota di negara lain begitu. Nah, kemudian juga
yang buat saya juga satu hal plus dari menjadi diplomat adalah kesempatan belajar gitu, baik sekolah ataupun ikut pelatihan-pelatihan itu banyak sekali, dan memang baiknya kita terus belajar karena itu tadi tuntutan kemampuan yang dimiliki oleh seorang diplomat itu sangat beragam. Nah, berikutnya, mungkin slide berikutnya. Saya mau fokus mengenai terus belajar dan nikmati proses. Nah, ini supaya untuk bisa terus berkembang sebagai diplomat, terus belajar dan nikmati prosesnya. Nah, ini misalnya kita masuk sebagai diplomat ya, ikut perekrutan ASN Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat. Nah, pertama kita akan mengikuti pendidikan Sekdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri. Itu yang gambar yang di atas itu contohnya saya dulu ketika lulus di pendidikan luar negeri. Sekitar 7 bulan ya, jadi panjang, lumayan panjang, sudah kuliah 4-5 tahun, terus kita masih ikut pendidikan lagi begitu. Nah, kemudian juga ketika saya naik sebagai diplomat muda gitu, level menengah, saya ikut lagi Sesdilu, Sekolah Staf Dinas Luar Negeri. Ini yang gambar yang di bawah ini juga habis lulusan begitu. Nah, ini proses pendidikan yang kita lalui. Nah, juga ada baiknya kalau ada kesempatan untuk ikut pelatihan, itu juga diambil. Misalnya ini gambar yang di atas, ada Pak Dino Patijalal itu ketika saya ikut pelatihan untuk menulis pidato presiden misalnya, karena beliau saat itu sedang menjadi penulis pidato Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Nah, kemudian yang di bawah itu adalah ketika saya ikut pelatihan diplomat ketika baru lulus dari Sekdilu yang pertama tadi, Sekolah Dinas Luar Negeri. Nah, di gambar yang kanan atas itu yang ada booth itu, ada booth interpreter itu ketika saya ikut pelatihan menjadi interpreter Inggris Indonesia. Dan itu ada di Kementerian Luar Negeri, jadi ada staf-staf yang dipersiapkan untuk membantu tugas-tugas penjuru bahasaan dalam pertemuan-pertemuan internasional. Nah, kalau yang kedua ini adalah foto, yang di bawah ini adalah foto ketika saya sedang kuliah S2 di Inggris gitu. Nah, jadi sekolah terus, dan karena tadi kan teman-teman juga dengar ya prosesnya itu panjang gitu dalam karir sebuah diplomat. Jadi memang harus terus bekerja gitu ya, tidak menyerah. Nah, ini adalah contoh-contoh ketika kita ditempatkan di dalam negeri. Jadi kalau menjadi diplomat itu memang kasarnya ada perubahan lokasi bekerja setiap 3 atau 4 tahun sekali. Jadi 3 tahun atau 4 tahun di dalam negeri misalnya, lalu nanti 3 tahun 4 tahun kemudian ditempatkan di perwakilan asing. Jadi hidupnya itu berpindah terus. Nah, ini adalah gambar-gambar ketika saya di dalam negeri, yaitu ketika di Asia Pasifik dan Afrika kita jadi panitia inti dari keketuaan APEC Indonesia tahun 2013. Jadi dulu itu setahun penuh, dan bahkan dari 2 tahun sebelumnya kita mempersiapkan itu, kita tangani semuanya. Jadi teman-teman saya dari yang misalnya menyusun talking points, menyusun chair's note untuk Bapak Menteri Luar Negeri, itu saya ikut juga susun. Lalu juga ada misalnya dokumen-dokumen dari working group di kementerian lain, itu juga kita bantu penyusunannya yang terkait APEC, hingga menyusun daftar kebutuhan ruangan pertemuan. Jadi sampai misalnya berapa printer yang diperlukan, berapa komputer yang diperlukan, berapa paper shader, itu kita semua yang nyusun. Jadi all in one kita kerjakan semuanya. Nah, itu asiknya di situ kan, jadi pengetahuan kita nambah untuk banyak hal. Nah, kemudian saya penempatan di New York, terus kembali ke kantor Menteri Luar Negeri, jadi mendampingi beliau di beberapa pertemuan, seperti misalnya rapat dengar pendapat dengan DPR, kemudian juga misalnya ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini kemudian saya cerita tentang penempatan di perwakilan RI. Nah, ini ketika saya di PTRI New York dan juga PTRI Jenewa. Jadi ini ada gambar-gambar yang di atas itu yang rame-rame adalah ketika saya jadi negosiator isu pengentasan kemiskinan. Jadi saya mewakili negara-negara berkembang, kelompok G77. G77 itu adalah 135 negara berkembang
yang menjadi satu kelompok negosiasi. Nah, ini karena saya menangani komite 2. Komite 2 itu komite yang menangani isu-isu ekonomi dan pembangunan. Nah, saya ambil nih waktu itu posisi koordinator negosiasi untuk resolusi resolusi agriculture development and nutrition begitu. Nah, ini setelah selesai, setelah resolusinya disepakati, kita foto-foto dulu gitu. Jadi ada dari G77, ada dari Eropa, dari Jepang, dari Rusia begitu. Jadi yang negara-negara lain itu masing-masing negara-negara maju masing-masing, sementara untuk negara berkembang kita jadi satu supaya suaranya lebih kuat. Nah, kemudian foto yang di bawah ketika ini saya mendampingi Bapak Dubes Diantriansyah Djani sebagai ketua komite 2 di PBB. Jadi Indonesia dulu sempat jadi ketua komite 2 selama setahun, dan kemudian saya yang istilahnya membantu penugasan Pak Dubes selama setahun itu. Nah, foto yang di sebelahnya adalah ketika saya ditempatkan di Jenewa. Di bawah ini adalah ketika Indonesia mendapat kesempatan menyampaikan statement atas nama kelompok Asia Pasifik dan Afrika. Nah, pengalaman saya di Jenewa sebenarnya banyak terpengaruh oleh situasi pandemi ya. Jadi meetingnya baru banyak, meetingnya umumnya virtual, hanya mungkin pertengahan tahun 2022 ini mulai ada in person. Nah, kemudian pesan saya berikutnya, perluas pergaulan dan manfaat bagi sesama. Jadi teman-teman, menjadi diplomat itu harus saya akui bisa mengkonsumsi sebagian besar kehidupan kita. Kalau saya mau jujur, mungkin 75% setidaknya waktu hidup kita adalah untuk bekerja. Karena di luar jam kerja yang 9 to 5 ya, dan saya hampir nggak pernah hanya bekerja 9 to 5 setiap harinya. Itu lebih, dan kadang Sabtu Minggu pun kita harus siap. Nah, tapi meskipun tuntutannya seperti itu, mungkin kita juga bisa membagi waktu begitu ya. Terkadang kita keasikan bekerja kita sendiri yang kemudian memilih untuk bekerja lebih lama. Nah, kalau bisa coba diatur waktunya dan tetap lihat sekitar begitu, tidak hanya fokus ke pekerjaan, tapi kita jadikan pekerjaan kita itu jalan untuk memberikan manfaat untuk sesama. Seperti ini juga kan, maksudnya ketika di New York atau di Jenewa ini saya juga nggak cuman berinteraksi dengan teman-teman dari diplomat negara lain untuk kerja saja begitu, tapi ya kalau ada waktu kita ajak mereka makan, kita ikut kumpul-kumpul begitu, ada foto-foto ikut, atau ada terkadang ada undangan party misalnya. Jadi nggak cuma kerja, tapi juga ada sedikit interaksinya, karena dalam dunia diplomasi justru terkadang keberhasilan proses negosiasi itu terjadi ketika kita punya kedekatan personal dengan diplomat-diplomat negara lain. Itu akan sangat membantu sekali. Jadi inilah bagaimana kemudian kondisi pandemi menunjukkan bahwa iya bisa proses pertemuan gitu ya dilakukan secara virtual, tapi tetap hasilnya tidak akan maksimal. Biasanya kita akan tetap menunda hal-hal krusial, hal-hal yang pelik atau isu-isu yang kompleks itu untuk tidak dibahas secara virtual, karena tetap kita kan perlu human touch, kita perlu ngobrol tatap muka. Oke, lo maunya apa sih gitu kan, gua maunya ini, sebenarnya hal-hal yang kita terkadang tidak bisa sampaikan secara terbuka di meeting-meeting formal begitu. Nah, inilah kemudian kenapa buat saya dunia diplomasi tetap harus ada face-to-face meeting, tetap perlu ada hubungan interpersonal, tidak bisa hanya melalui layar begitu. Dan inilah kemudian juga yang saya melihat bahwa ketika mungkin banyak profesi akan digantikan oleh teknologi ya, buat saya pribadi dunia diplomasi tidak bisa digantikan hanya oleh teknologi begitu. Tetap perlu ada human touch di situ. Apalagi misalnya tugas-tugas perlindungan WNI begitu, kita mau kirim robot ya untuk kirim, mungkin suatu saat kalau robotnya sudah canggih bisa bantu repatriasi ya, tapi kan ada pengambilan keputusan di lapangan ketika perang, ketika konflik yang mungkin belum bisa dilakukan oleh robot untuk dan perlu pertimbangan kemanusiaan begitu. Nah,
Oke. Nah, kemudian selain yang selain yang masih terkait pekerjaan begitu, saya juga ya ikutlah yang hori-horinya juga. Misalnya ini waktu itu di markas PBB ada konser Josh Dudamel gitu kan. Waduh, saya sebagai penggemar musik klasik saya ikutlah dengerin. Terus kemudian karena saya suka menari, ketika ada acara-acara festival Indonesia, saya juga meluangkan waktu untuk ikut menari misalnya. Jadi hal-hal inilah yang membuat hidup kita tidak monoton, dan sebagai diplomat juga mungkin menambah wawasan kita akan berbagai macam hal. Apalagi kan memang misalnya promoting itu kan juga bagian dari fungsi diplomasi tadi ya. Jadi misalnya kalau kita menampilkan budaya Indonesia itu juga sebenarnya in a way bagian dari tugas. Nah, kemudian itu tadi tergerak juga oleh passion bahwa di Kementerian Luar Negeri saya juga salah satu yang ikut mendorong isu-isu terkait pengaruhutamaan gender. Jadi memang dengan semakin banyaknya juga diplomat yang tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan, semakin jumlahnya semakin balance ya. Sekarang diplomat perempuan ada 35%. Jadi isu-isu pengaruhutamaan gender juga terus didorong, dan Kementerian Luar Negeri juga contohnya sudah punya SOP pencegahan dan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual di Kementerian Luar Negeri. Jadi kita juga upayakan perbaikan ke dalam begitu. Selain misalnya perbaikan lain terkait pelayanan terhadap WNI di luar negeri misalnya, atau misalnya upaya Kementerian Luar Negeri untuk semakin turun dari Menara Gading begitu, jadi lebih relevan dengan orang Indonesia, karena ternyata berdasarkan sebuah riset kecil ya, ternyata orang Indonesia itu belum banyak yang melek isu hubungan internasional. Nah, ini mungkin juga selain Kementerian Luar Negeri, dari Universitas Pertamina juga bisa bantu. Nah, kemudian secara pribadi juga saya juga melakukan punya sebuah forum bernama OTSI, yaitu untuk membahas isu-isu terkait perempuan. Nah, memang karena kesibukan ya antara saya dan juga ada rekan saya yang sama-sama membangun opsi ini, jadi kita sering vakum, tapi once in a while kita coba tetap ada kegiatan begitu. Nah, ini kembali lagi sebagai penutup 6 pesan kunci ini. Semoga teman-teman bisa menangkap dengan baik, dan kalau memang ingin menjadi diplomat bisa berpegangan kepada 6 kunci ini dan bisa bermanfaat untuk karir ke depannya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih kepada Mbak Nara atas sharingnya, sangat komprehensif dan luar biasa sekali inspiratif ya, mengenai profesi diplomat yang dapat dikatakan teman-teman semua sepertinya tidak ada ya anak hubungan internasional yang ketika pertama kali memilih HI itu tidak memikirkan bahwa sebenarnya saya ingin menjadi diplomat. Ayo jujur ya. Ya saya mengukur pada diri saya sendirilah, juga saya sebenarnya juga pingin gitu ya, tapi nampaknya jalan hidupnya memang tidak ke sana. Cuman itu tadi sharing-sharing dari Mbak Nara sangat luar biasa sekali, terutama 6 pesan kunci yang tadi sudah disampaikan, bahwa untuk menjadi seorang diplomat itu yang pertama yang harus Anda temukan itu adalah patience-nya dulu, terus kemudian fokus pada tujuan, terus belajar, nikmati prosesnya, dan lain-lain tadi yang ada 6 itu disampaikan oleh Mbak Nara. Dan juga terkait tugas-tugas seorang diplomat yang tadi sudah disampaikan, ada representing, protecting, negotiating ya, terus kemudian reporting dan promoting juga. Nanti kita akan diskusi lagi lebih jauh di sesi Q&A. Sementara itu tahan dulu teman-teman pertanyaan-pertanyaannya. Saya yakin sudah pada banyak ini yang mau tanya nih. Baik, mungkin di sini sudah ada mahasiswa HI juga yang saya yakin sudah sangat bersemangat. Ada dia, ada Hardana ya. Yang Hardana juga pegiat perempuan ya, sama seperti Mbak Nara. Setiap jadi kelas itu pertanyaannya tentang kesetaraan gender terus ya, sampai saya juga bingung ya, dan dijawabnya gimana. Nanti silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya. Jadi narasumber berikutnya tidak kalah inspiratif.
Secara personal saya mengenal beliau ini dalam satu kegiatan yang saya begitu banyak belajar ya, justru dari sosok narasumber kita ini, yaitu Mas Afrizal Mediantoro yang saat ini menjadi profesional dan pegawai State Owned Enterprise PT Pertamina Persero di Investor Relations. Jadi singkat ceritanya itu pada waktu kita kolaborasi ya, collaborate di dalam satu pekerjaan tertentu terkait analisis gitu ya, kajian strategis gitu yang sangat bermanfaat, diharapkan dapat memberikan satu masukan penting kepada PT Pertamina Persero. Mas Afrizal ini banyak memberikan satu pelajaran penting bagi saya terutama ya, karena dengan latar belakang akademisi dapat dikatakan kalau disuruh menulis paper itu sudah automatically gitu ya, itu sudah menjadi seperti makanan sehari-hari. Tapi kalau disuruh menyusun sebuah informasi yang harus bisa dibaca oleh decision maker dalam konteks di bidang energi gitu secara profesional, nah itu saya perlu belajar gitu, dan saya banyak diajari sama Mas Afrizal ini, nggak boleh Mas, terlalu wordy Mas, highlightnya gini gitu. Jadi kita juga belajar akhirnya, termasuk teman-teman yang aktif di pusat studi yang saya bina, yaitu Center for Asian Research on Energy, yang banyak bekerja sama dengan Mas Afrizal ini. Nah, saya akan perkenalkan singkat Mas Afrizal Khairon Mediantoro ya, seorang pria yang lahir di Magelang, karena itu CV-nya langsung terus di awal, Magelang. Wah, sebenarnya ada sesuatu yang istimewa dengan tempat itu ya, Magelang ini. Yang saya kalau di Magelang itu cuma gunung ya, ada Merbabu, Andong gitu ya, Merapi gitu. Jadi Mas Afrizal ini lahir di Magelang. Kemudian secara experience pada awalnya Mas Afrizal ini mengawali karirnya setelah lulus dari sebagai sarjana hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada Indonesia. Beliau melanjutkan perjuangannya untuk mengejar mimpi pertama kali sebagai project assistant di program on humanitarian exchange, sekaligus sebagai teaching assistant di UGM. Setelah itu sempat menjadi media research assistant, terus kemudian juga sempat menjadi international affairs officer gitu ya di FISIP Universitas Gadjah Mada, hingga pada akhirnya memiliki kesempatan menjadi corporate protocol di PT Pertamina Persero, yang kemudian dilanjutkan kemudian bergabung dengan PT Pertamina Persero, yang pada akhirnya hingga dari Oktober 2020 sampai sekarang ini ada di bidang atau di fungsi Investor Relations PT Pertamina Persero, yang memang tugasnya adalah melakukan analisis, mempersiapkan dengan berbagai macam kesempatan investasi yang akan dilakukan oleh PT Pertamina Persero di luar negeri, di berbagai negara. Nah, tentunya pengalaman-pengalaman dari beliau ini juga sangat menarik sekiranya teman-teman ingin mengejar di jalur profesional yang bekerja di lingkungan state-owned enterprise atau pegawai BUMN, terutama di bidang energi, yang juga ternyata hubungan internasional itu ada di sana dan sangat penting begitu. Nah, disinilah saya akan mengundang Mas Afrizal Mediantoro untuk sharing kepada kita pengalaman-pengalamannya. Bahkan yang paling baru saya tahu Mas Afrizal ini mau melanjutkan kuliah S2-nya. Boleh dikasih tahu nggak nih Mas Afrizal? Boleh nggak ya? Boleh ya? Oh iya. Mas Afrizal insya Allah akan melanjutkan kuliah S2-nya di Columbia University pada September nanti ya Mas ya. Congratulations. Oke, tanpa memperlambat waktu lagi, Mas Afrizal saya berikan waktu dan tempat. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Indra atas introduction-nya ya. Saya harus Magelang di atas sendiri karena memang lahir di sana dan besar di sana. Jadi saya taruh atas sendiri. Oke. Ya, sebelumnya selamat siang semuanya, rekan-rekan semua, teman-teman, Mas Indra, Mbak Silvi, Mbak Nara, Mbak Cynthia, Mas Farhan juga sebagai pembicara pada siang hari ini. Mungkin tadi sempat juga lihat presentasi Mbak Nara yang sangat inspiratif, jadi ingat kayaknya dulu pernah mengundang Mbak Nara di sekolah tapal batas kami di Sebatik ya, bersama tim Sesdilu waktu itu kalau nggak salah di 2019. Ya, jadi kayak pernah ketemu Mbak Nara sebelumnya. Iya.
Waktu itu Bandara juga di salah satu program kami di Pertamina, bagian dari stakeholder engagement ke Kementerian Luar Negeri. Waktu itu mengundang rekan-rekan dari Sekdilu atau Sesdilu juga ke aset-aset kami atau site visit, baik di aset maupun di program sosial kami di berbagai penjuru Indonesia. Tapi itu sebelum COVID. Mungkin setelah COVID belum kita lakukan lagi sih memang. Ya, sebenarnya program-program di Pertamina sendiri kalau di investor relation tadi sudah ada sedikit bocoran juga dari Mas Indra tentang bagaimana kita menyusun country profiling yang manfaatnya untuk pengembangan bisnis kami sebenarnya. Jadi setiap mau masuk suatu negara kami pasti akan profiling apakah di sana potensial ataupun tidak. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dalam presentasi. Mungkin boleh dibantu aksesnya, Mas Indra? Atau bisa kah? Kalau nggak? Oke, Mas, bentar. Siap. Oke, mungkin sambil nunggu presentasi, sedikit pengalaman aja. Mungkin saya lulus dari HUGM di 2016, dan waktu itu memang tidak lanjut langsung ke Pertamina, tapi sempat di Global Engagement Office di Fisikol UGM. Dan seperti kata Mas Indra juga, tidak dipungkiri kalau setiap lulusan HI dulu pasti pengen jadi diplomat, tapi kebetulan waktu saya lulus, waktu itu masih moratorium belum buka, jadi saya belum bisa daftar diplomat waktu itu. Dan alhamdulillahnya waktu itu juga ada pembukaan di beberapa BUMN dan saya apply di Pertamina. Mungkin teman-teman di sini ada tahu nggak sih kira-kira kalau lulusan hubungan internasional ataupun lulusan sosial deh kerja di BUMN itu kira-kira jadi apa gitu. Mungkin kalau ada yang tahu bisa di kolom chat ataupun raise hand. Oke, mungkin jadi kalau sejarah garis besar aja ya kali ya. Kalau di BUMN itu setiap lulusan sosial ataupun hubungan internasional kebanyakan akan direkrut sebagai corporate secretary. Saya sendiri dulu rekrutmen sebagai corporate secretary. Di sana biasanya kami nantinya diproyeksikan untuk menjadi PR lah atau public relation di unit-unit bisnis kami yang terletak di seluruh Indonesia. Dari international relations sendiri waktu itu memang di Pertamina divisi international relation belum lama dibangun, kurang lebih baru tahun 2017 waktu itu, jadi memang masih baru. Dengan fungsi kami waktu itu adalah untuk komunikasi dengan stakeholder internasional Pertamina, yaitu nanti oke, sebentar, Tekmas. Mas Indra, kalau saya present sendiri bisa, Mas? Bisa, silakan, Mas. Langsung aja, ini bisa di share screen. Masih di disable participant screen sharing kok ya? Atau saya ke Mas Indra aja? Bentar. Mohon ditunggu, Mas, bentar. Siap. Ya, sudah bisa. Makasih. Terima kasih, Pak. Oke, kembali lagi mungkin penjelasan sedikit mengenai investor relation di Pertamina, bahwa kami ini dibangun kurang lebih di tahun 2017, di mana pada akhirnya isu untuk ekspansi bisnis ke internasional ini jadi concern sendiri bagi kami, tidak hanya untuk ekspansi di dalam negeri, tapi kebutuhan untuk ekspansi bisnis kami baik dari upstream atau hulu, sektor-sektor aset-aset ladang minyak di luar negeri maupun pemasaran produk-produk kami di luar negeri cukup dirasa penting dan bermanfaat juga untuk profit kami. Kemudian di tahun itu baru dikembangkan mengenai international division di Pertamina, walaupun levelnya belum sampai direktur. Nah, bedanya apa sih dengan mungkin bekerja di Kemlu ataupun walaupun kami sama-sama ada afiliasi dengan pemerintah karena Pertamina sendiri bukan BUMN yang 100% dimiliki oleh negara,
Bedanya apa sih dengan Kemlu yang memang sebagai tangan panjang untuk relasi hubungan internasional antar negara? Mungkin kalau dari beberapa penjelasan yang dijelaskan Mbak Nara tadi, beberapa tugas kita adopt, tapi mungkin orientasinya adalah untuk profit dan laba perusahaan atau interest perusahaan lah, untuk interest BUMN. Sama-sama untuk negara karena kami dari BUMN, cuman kalau dari Kemlu mungkin untuk isu relasi bilateral, multilateral dan sebagainya. Kalau kami adalah relasinya adalah peningkatan ekonomi negara yang didapat dari BUMN, kurang lebih seperti itu. Nah, sedikit tentang investor relation. Di tahun 2020 lalu, kami tidak lagi di bawah corporate secretary, tapi di bawah Director of Strategy Portfolio New Ventures. Ini sebenarnya kami nanti akan sedikit bergeser fokusnya, yaitu lebih pada pengembangan bisnis internasional. Jika sebelumnya mungkin kami juga ada part untuk engage dengan stakeholder internasional, namun kebanyakan akhir-akhir ini kami lebih dituntut untuk pengembangan bisnis yang melibatkan mitra-mitra dari internasional maupun mitra-mitra nasional, tapi asetnya ada di luar negeri, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana sih kami bekerja sebagai investor relation ini? Mungkin saat ini di investor relation sendiri, international inisiatif itu merupakan satu dari 3 concern utama kami. Karena di investor relation sendiri ada divisi yang cukup luas. Selain international relation juga kami ada investor management. Di sini rekan-rekan kami juga berurusan langsung dengan financial institution, credit analyst, kemudian credit rating agency, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis dan kinerja keuangan perusahaan kepada para investor kami. Walaupun kami BUMN dan 100%, mungkin sedikit informasi saja, walaupun kami BUMN dan 100% dimiliki pemerintah, namun kredit analis dan investor ini juga kami manage karena mereka yang merating untuk jalannya perusahaan tetap akan ada yang namanya bondholder di sana. Kemudian yang terbaru adalah sustainability initiative. Nah, mungkin kalau sekarang di HI sudah mulai kencang juga pembahasan sustainability karena memang tidak dapat dipungkiri sustainability ini ada di segala hal saat ini, terutama dengan adanya concern tentang climate change. Kami sebagai perusahaan energi tentu saja menempatkan sustainability initiative sebagai concern utama kami dalam beberapa tahun terakhir, dan kebetulan di fungsi kami yang menjadi PIC untuk pengembangan dan implementasi sustainability initiative ini. Nah, berfokus ke investor relation, ke international relation, tugas kami tadi adalah pertama engage dengan stakeholder internasional. Siapa aja sih stakeholder internasional itu? Mungkin pertama adalah government head office yang ada di Indonesia, itu termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian SDM yang khusus bagian international relation, kemudian ada Coordinating Ministry of Economic, Coordinating Ministry Marinvest, dan juga BKPM di sana. Mungkin ada yang udah paham ataupun ada yang belum bahwa di kementerian lain selain Kementerian Luar Negeri itu mereka juga merekrut beberapa divisi ataupun sektor fungsi yang fokus pada pengembangan inisiatif internasional. Misalnya di SDM sendiri memang ada khusus bagian kerjasama internasional yang nantinya akan bekerja sama dengan BUMN maupun perusahaan energi, perusahaan mineral yang ada di Indonesia, dan juga Kemlu tentunya sebagai yang menjahit kegiatan international relation di Indonesia lah. Nah, selain itu kami juga harus engage dengan perwakilan Indonesia di luar negeri. Ya, ini yang termasuk di dalamnya kebanyakan yang kami engage adalah KBRI dan EPC kepanjangan kalau investment semacam kepanjangan tangan dari BKPM yang biasanya ada di satu negara tertentu, biasanya seperti di negara yang fokus jadi kerjasama investasi Indonesia dengan negara tersebut. Itu juga yang kita maintain untuk relasinya. Kemudian ada juga kedutaan besar negara-negara sahabat yang ada di Indonesia. Kenapa sih kita penting untuk memaintain relasi dengan stakeholder ini? Yang pertama adalah tentunya pertamanya adalah BUMN, dan setiap
kerjanya atau proses bisnisnya juga mewakili Indonesia. Jadi kadang kita di luar negeri tidak seperti bisnis MNC, mungkin multinational company yang tinggal masuk kemudian langsung deals dengan multinational company di negara setempat. Kami kadang memerlukan pendekatan G2G di sana, sehingga peran dari KBRI maupun peran Kemlu ini juga sangat penting bagi kami untuk mendukung pengembangan bisnis kami. Misalnya saja, kami memiliki salah satu bisnis di Aljazair. Kenapa kami memiliki aset di sana selain pertimbangan ekonomi yang memang lahan minyak di sana yang cukup bagus dan perspektif, ternyata relasi Indonesia dengan Aljazair yang cukup baik pun sangat mendukung kegiatan kami di sana. Dan tentunya selama proses masuk ke sana maupun sekarang sudah jalan, peran dari KBRI maupun Kemlu ini sangat penting bagi kami, terutamanya misalnya terdapat local strikes ataupun adanya kemarin pandemi, kami perlu repatriasi pekerja kami dari sana, tentunya kami akan memerlukan bantuan dari rekan-rekan di KBRI di Algier ataupun dari Direktorat Timur Tengah Kemlu, gitu sih. Nah, kemudian kami juga memberikan selain stakeholder eksternal, kami juga engage dengan stakeholder internal, yaitu kami sendiri, yang biasanya adalah business development, bahkan Mas Indra dan rekan-rekan UP sendiri termasuk stakeholder internal kami, karena kadang kerjasama Pertamina ini kan bisnisnya cukup integratif, baik dari ada bisnis utama kami di bidang energi, tapi juga ada bisnis sampingan lainnya seperti hotel, kemudian ada penerbangan, hospitality, training center, kemudian ada Universitas Pertamina juga di dalamnya. Nah, kami juga berusaha memfasilitasi untuk semua unit di bawah Pertamina ini untuk expand ke luar negeri ataupun bekerja sama dengan beberapa partner yang ada di luar negeri. Kadang opportunity-nya datang dari eksternal, seperti Kemlu, maupun KBRI, maupun Kedutaan Besar Negara Sahabat, ataupun kami juga menggather dari internal apabila memang ingin dicarikan partner dari luar, seperti itu. Nah, gimana kami mensupport stakeholder internal ini? Ini beberapa produk yang kami berikan untuk stakeholder internal. Mungkin sekilas saja, jadi kami ada country profiling yang tadi kerjasama dengan tempatnya Mas Indra di CARE, juga ini kami menyediakan profiling lah untuk negara-negara yang akan kami tuju untuk sasaran bisnis. Kurang lebih misalnya sasaran bisnis kami biasanya di negara-negara yang memang terhitung unik, karena bukan negara yang established, tapi cenderung negara-negara yang rawan konflik seperti Iran, Irak, Bangladesh, kemudian beberapa negara di Afrika, dan di situ perlu country profiling. Country profiling ini baik kami dibantu CARE saat ini, tapi juga kadang kami juga minta data-data dari Kemlu untuk sebelum masuk ke satu negara tertentu. Kemudian kami juga menyediakan business directory maupun corporate overview ataupun partnership overview untuk internal kami. Nah, mungkin itu sekilas tentang investor relation. Lalu kaitannya dengan bagaimana sih saya memanfaatkan apa yang saya pelajari dari sekolah saya dulu di international relation. Sebetulnya begini, saya juga belum tahu bagaimana, awal masuk juga belum tahu apa sih ilmu HI dimanfaatkan di bidang energi gitu ya. Ternyata setelah saya masuk, beberapa keilmuan yang ada di dalam HI itu juga bisa diaplikasikan untuk pekerjaan di sektor energi maupun di sektor korporasi pada umumnya. Yang saya pelajari adalah pertama, karena kebetulan juga HI UGM itu concernnya adalah di riset, lebih heavy ke riset ketimbang praktik, karena memang course-course kami demikian. Skill dari analitik, geopolitical analysis itu cukup berguna bagi kami untuk menganalisa opportunity bisnis maupun perkembangan dari beberapa hal terkait isu energi di beberapa negara. Misalkan tadi ada country profiling, itu masuk di dalamnya nanti ada geopolitical analysis di situ, maupun kita bisa melihat dari konflik Ukraine dan Rusia maupun
Iran dan US ini, kita bisa melihat apakah kita bisa melanjutkan bisnis dengan negara-negara tersebut atau mengembangkan bisnis dengan negara-negara yang memang memiliki potensi cadangan minyak banyak, namun cenderung tidak stabil kondisi geopolitiknya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian mungkin yang paling penting adalah networking, karena selama saya bekerja di Pertamina, walaupun saya masuk dulu sebagai korporat protokol, tapi sebenarnya saya in charge di international relation ini dari saya pertama kali masuk hingga saat ini. Jadi sudah kurang lebih 5 tahun lebih saya di bidang ini, dan jejaring saya dulu di kampus itu ternyata sangat berguna sih untuk mendukung bisnis kami. Kenapa? Kebetulan teman-teman saya dan teman-teman dekat saya banyak yang ada di Kemlu, dan ini memudahkan saya untuk berkomunikasi ataupun meminta dukungan dari mereka, baik itu kontak maupun insight dari mereka untuk mendukung interest dari Pertamina sendiri. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin demikian terkait investor relation di Pertamina. Nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut kalau memang ada pertanyaan. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih Mas Afrizal atas pemaparannya mengenai investor relations dan karir di PT Pertamina Persero sebagai sarjana hubungan internasional. Mohon maaf, apakah suara saya cukup jelas? Jelas kok, Hendra. Oh iya. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Mas Afrizal itu juga saya rasakan ya ketika saya bekerja bersama dengan Mas Afrizal dan teman-teman di investor relations. Jadi memang salah satu kompetensi utama dari anak hubungan internasional dapat melakukan analisis yang mendalam secara strategis itu betul-betul kepakai sekali ya dalam konteks melakukan analisis geopolitik, menakar risiko yang harus dihadapi dan lain-lain ketika berbicara investasi di luar negeri gitu ya. Namun juga selain itu juga tadi benar apa yang dikatakan sama Mas Afrizal tadi, teman-teman semua. Saya juga pernah ditugaskan harus wawancara dengan berbagai macam KBRI untuk dalam country profiling itu. Ya mau tidak mau harus mengandalkan teman-teman yang sedang bekerja, yang saat ini bertugas sebagai diplomat gitu. Jadi ternyata memang jaringan itu yang sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu yang tadi juga disinggung oleh Mbak Nara, bergaulah seluas mungkin supaya itu nanti akan sangat bermanfaat bagi kamu ketika sudah bekerja, entah itu sebagai apapun nantinya gitu. Oke. Narasumber telah menyampaikan dari Mbak Nara selaku diplomat karir di Kementerian Luar Negeri dan juga Mas Afrizal sebagai pegawai di lingkungan BUMN PT Pertamina Persero sebagai sarjana hubungan internasional yang aktif di sana. Saya membuka pertanyaan. Sekiranya dari teman-teman semua ada yang ditanyakan baik kepada Mbak Nara maupun Mas Afrizal, bisa langsung angkat tangan atau chat di box gitu ya. Bagi teman-teman yang bertanya nanti akan ada souvenir katanya. Tadi saya sudah dibisikin sama ketua kami di Laboratorium HI Universitas Pertamina, yaitu Mbak Sylvia, ada souvenir loh Mas, kalau sumpama bertanya gitu. Jadi kalau teman-teman tanya, ada souvenir. Silakan angkat tangan. Saya berikan kesempatan untuk angkat tangan, setidaknya 3 pertanyaan dulu.